Halo, selamat datang di video React Native bagian ke-6. Di bagian ke-6 ini kita akan belajar tentang React Context. Untuk belajar konteks, kita lihat aja langsung dari dokumentasinya ya. React Context. Nah, konteks ini sebetulnya adalah untuk cara untuk berbagi nilai state ya. Jadi kalau state itu sebetulnya hanya bisa diakses oleh si komponen tersebut gitu. Jadi misalkan kita bikin state di komponen A, itu hanya bisa diakses oleh komponen A. Komponen B nggak bisa akses nilai dari state tersebut atau merubah nilai dari state tersebut. Nah, kalau kalian pernah dengar itu namanya Redux ya, React Redux. Redux itu sebetulnya adalah state management. Jadi artinya kita punya sebuah ember penampung ya. Jadi kalau kita bikin state di komponen A, itu akan ditampung di dalam ember Redux tersebut. Dan akhirnya komponen B ketika membuat state atau mau merubah isi state atau membaca, dia tinggal akses ke ember penampung state tadi. Nah, karena ada perkembangan dari React, itu sekarang untuk Redux itu sudah ada update-nya sendiri dari React, yaitu namanya konteks. Konteks ini adalah bawaan dari React sendiri, gitu. Jadi kalau Redux itu adalah library pihak ketiga. Nah, kurang lebih konteks ini sama seperti Redux. Nah, sebagai contoh ya, kita di sini ada sebuah contoh penggunaan eh, konteks ya. Ini yang pertama ini contoh tidak menggunakan konteks. Di sini ada kelas app yaitu kelas yang bisa dibilang paling atasnya. Di sini ditaruhnya. Di sini ada pemanggilan komponen lain yaitu komponen toolbar. Nah, di sini dia ada ngasih properti ya. Propertinya itu dark isinya ya, theme dark. Lalu di sini ada tekan pemanggilan komponen toolbar. Nah, di sini ada function toolbar. Itu di sini dia manggil lagi dalam komponen toolbar ini dia manggil lagi tim button. Komponen tim button dengan parameter seperti ini, tim props tim ya. Artinya di sini nilai dark ini masuk ke sini. Gitu. Nah, akhirnya kita nyampe ke komponen yang paling bawah yaitu tim button. Di sini tim button ini mengakses lagi properti yang tadi. Jadi propertinya dari sini naik ke sini, baru dia ambil ke sini. Nah, ini istilahnya kalau di React ini top down ya. Jadi dari komponen paling atas ke komponen paling bawah. Nah, jika kita menggunakan konteks, kita nggak perlu lagi top down seperti tadi ya. Gitu. Jadi pertama caranya kita deklarasikan dulu konteksnya ya, penampungnya gitu. Nah, penampungnya di sini kita sebut tim konteks ya. Tim konteks dan diisi dengan nilai bawaan adalah like gitu. Nah, si tim konteks ini kan konteks penampungnya ya. Akhirnya di kelas app, nah di sini kita bungkus seluruh komponen yang ada di dalamnya itu menggunakan tim context.provider. Nah, jadi ada namanya provider, ada namanya retriever. Nah, kalau provider ini yang menyediakan konteksnya ya. Jadi di sini tim context.provider, di sini dikasih nilainya value dark ya. Berarti ini tadinya awalnya nilainya light, di sini diganti jadi dark. Artinya yang nanti akan ke bawahnya itu dikasih nilainya sesuai dari sini, dark. Nah, di dalam sini kan seperti tadi saya bilang harus dibungkus ya seluruh komponennya. Itu di sini ada pemanggilan komponen. Namanya komponen toolbar, ini dipanggil di bawah sini. Nah, seperti kita lihat di sini tidak ada pemanggilan props ya. Dia hanya langsung pemanggilan komponennya, tim button. Nah, di bawah sini ada kelas tim button, extend React komponen. Nah, di sini dia memanggil tim konteks tadi. Di sini dia panggil tim konteks, masuk ke variabel konteks type. Akhirnya di sini dia bisa mengakses nilai dari konteks tadi. This.context itu dia langsung mencari dan dapatlah di sini nilainya adalah dark. Maka di sini akan bernilai dark. Gitu. Ini adalah satu contoh penggunaan konteks. Nah, untuk penggunaan konteks sendiri di dunia nyata biasanya digunakan salah satu contohnya untuk session ya. Contohnya untuk session, session posisi dia sedang login atau logout. Terus mungkin bisa juga untuk ini ya, shopping chart salah satunya.
penggunaan shopping chart, kita kan ada banyak halaman pindah-pindah, tapi tetap disimpan di sebuah penampung yang global, yang bisa diakses dari mana saja. Nah, itu bisa menggunakan konteks juga, gitu, data-data di shopping chart-nya. Nah, itu adalah salah satu penggunaan konteks ya, gitu. Nah, kita akan menggunakan konteks ini di project kita untuk menyimpan session, gitu. Jika ada pertanyaan perihal konteks, bisa disampaikan di Google Classroom.